Hai hai, apa kabar kalian? Hari ini aku mau ke museum. Ternyata Bekasi punya museum loh. Yuk langsung aja ikutin. Nah, ini dia Museum Bekasi. Sebelumnya, museum ini bernama Gedung Juang. Namun, setelah mengusung konsep yang serba digital, akhirnya museum ini dinamakan Museum Bekasi. Oh iya, kenalin, nama aku Adisti Odiza Sativa dari jurusan Bahasa Asing Terapan Angkatan 2021 dengan NIM akhir 0071. Museum ini baru diresmikan pada tanggal 20 Maret 2021 dan mengusung konsep yang serba digital. Semua konten atau sejarah dari gedung ini dan kota Bekasi tersaji secara modern di gedung ini. Tapi di balik konsepnya yang serba digital, ternyata terdapat kisah para pemuda Indonesia yang berusaha meraih kemerdekaan. Gedung Juang merupakan salah satu bukti sejarah yang terletak di Kabupaten Bekasi. Gedung ini menjadi saksi bisu proses kemerdekaan Indonesia, saksi atas perlawanan para pemuda Indonesia. Nah, gedung ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Lalu bagaimana kisahnya? Nah, kisah ini berawal dari seorang tuan tanah Batavia bernama Kou Chengki. Dia mengajak para pemuda Bekasi untuk bekerja sama membangun gedung sebagai benteng pertahanan. Orang-orang dulu menyebutnya dengan gedung tinggi milik saudagar atau Lenwis Tambun. Ternyata pembangunan ini membutuhkan 2 tahap proses pengerjaan. Tahap pertama berlangsung pada tahun 1906 sampai 1910 dan pembangunan kedua pada tahun 1925. Menurut keterangan dari Jamhari, Humas LVRI Bekasi, ternyata Lenwis atau tanah kongsi dan tanah pribadi Tambun sempat dirampas dari keluarga Kou Chengki oleh para penguasa Jepang dan menjadikan gedung itu sebagai markas kemiliteran Jepang. Saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda. Warga Tambun dan Cibarusah akhirnya menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan dan pertahanan dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya saat Jepang mundur dari Indonesia pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia menjadikan Gedung Juang sebagai kantor Bupati Jatinegara. Tidak hanya sebagai kantor distrik, Gedung Juang juga dijadikan sebagai markas untuk mempertahankan kemerdekaan di saat Belanda sedang gencar-gencarnya merebut kembali Indonesia. Benar saja, Belanda akhirnya kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949. Dengan semangat persatuan, para pejuang kemerdekaan Indonesia berhasil menguasai lagi gedung ini. Dan tidak hanya itu, para pejuang juga berhasil mengamankan wilayah Tambun. Akhirnya, operasi pemerintahan kembali dilanjutkan di gedung ini, Gedung Juang. Pada tahun 1950, untuk pertama kalinya Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menempati gedung ini. Setahun setelahnya, Batalion Infanteri Raider juga berkantor di sini. Dan lembaga legislatif pun menjadikan gedung ini untuk menjalankan pemerintahan hingga tahun 1960. Beberapa kantor dan departemen pemerintahan daerah juga terus mengisi gedung ini hingga tahun 1982. Dan begitulah kisah dari Gedung Juang ini atau yang kita kenal sekarang Museum Bekasi. Hai guys, sekarang kita lagi di Museum Bekasi. Kita akan lihat-lihat ke dalam. Yuk, kita lihat-lihat. Mohon maaf teman-teman, karena gedung ini dibuka hanya pada jam-jam tertentu, maka kita tidak bisa masuk ke dalam. Oke guys, mungkin sampai sini dulu keseruan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you and goodbye. Bye.